Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar, tapi khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan kita akan menerima santriwati. Kita sudah menyiapkan tempat, akan kita pakai bangunan di belakang ini untuk santriwati putri. Besi sudah kita pasang. Kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya per kubiknya 1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai, dan itu membutuhkan biaya sekitar Rp62.750.000. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 8201177775 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para ustaz, para tuan guru yang saya muliakan, saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Abu Bakar yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib Masjid Abu Bakar, insyaallah nanti sampai sholat isya, yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Kebetulan pada malam ini malam Jumat. Malam Jumat ini termasuk malam yang utama, beda dengan malam-malam yang lain. Mengapa beda? Di antara 7 malam, malam Jumat ini malam cepat terkabulnya permohonan atau doa. Saudara kalau punya hajat, jangan lupa malam Jumat berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh, insya Allah kabul. Karena malam Jumat malam terkabulnya hajat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama adalah hari Jumat. Hari Jumat ini termasuk hari paling utama. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ibu Hawa juga hari Jumat diciptakan oleh Allah. Jadi hari Jumat ini hari terciptanya umat manusia. Mengapa orang tua mereka diciptakan hari Jumat? Wa fihi qubida. Dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dicabut oleh Allah. Nabi Adam itu wafat pada hari Jumat.
Karena hari Jumat ini hari utama, orang mukmin yang meninggal hari Jumat itu akan selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Itu yang meninggalnya hari Jumat. Mengapa? Karena mulianya hari Jumat. Wa fihi nafkhah wa fihi syaqqah. Pada hari Jumat ini tiupan sangkakala pertama. Jadi besok hari kiamat hari Jumat. Kalau ada gempa bumi bukan hari Jumat, jangan khawatir, belum kiamat. Tapi kalau udah hari Jumat, gempanya agak besar. Tapi nanti kiamat kalau sudah agak ada orang Islam. Ini orang Islam masih ramai, berarti cuma testing ini. Gempa-gempa ini testing. Jadi hari Jumat kiamat. Kemudian tiupan sangkakala kedua, kebangkitan dari alam kubur, itu hari Jumat juga. Jadi peristiwa-peristiwa besar di alam jagat raya ini hari Jumat. Fa'akthiru minas sholati alayya fih. Karena hari Jumat itu hari paling utama, yang banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini kita dianjurkan banyak sholawat. Terserah sholawat apa saja. Yang paling pendek sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa 300 atau 1000 atau berapa hari Jumat. Karena hari Jumat ini kita dianjurkan banyak bersolawat. Mengapa banyak bersolawat? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat yang kamu baca diperlihatkan kepadaku. Kalau kita bersolawat, Rasulullah SAW tahu ini orang Pekanbaru ini. Ini orang Pekanbaru bersolawat, orang Riau. Itu tahu kalau hari Jumat. Di luar hari Jumat juga tahu. Cuma hari Jumat ini lebih istimewa lagi. Para sahabat bertanya, kaifa tu'radu 'alaika shalatuna ya Rasulullah wa qad arimta ay balita. Gimana sholawat kami diperlihatkan kepadamu wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah rusak, telah hancur? Karena jasad ini kalau dikubur dalam tanah, sedikit lambat laun jadi tanah. Jadi tanah juga. Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah melarang tanah merusak jasad para nabi. Jasad para nabi di alam kubur itu masih tetap utuh, masih segar bugar jasad para nabi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu masih hidup di alam kubur mereka, senantiasa menunaikan sholat kepada Allah. Itu para nabi. Nah ini saudara-saudara mulianya hari Jumat. Kebetulan Jumat yang sekarang ini, momen yang berkaitan dengan sekarang adalah bulan Agustus. Kalau bulan Agustus itu kita kemarin tanggal 17 bangsa Indonesia di mana-mana, di depan rumah, di pinggir jalan, di mobil-mobil ngasih bendera. Dan sampai sekarang mungkin bendera masih ada ya, belum diturunkan, belum. Karena nunggu karnaval, lomba-lomba selesai semua. Entah lomba apa saja itu. Ini sampai akhir bulan, ini Agustus. Nah, kalau kita ini berbicara tentang Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia, apa hubungannya dengan kita umat Islam? Ada pertanyaan. Mengapa Indonesia ini merdeka? Yang jelas, Indonesia ini meraih kemerdekaan, lalu berdiri yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas itu bukan hadiah dari Jepang. Bukan karena Jepang menggempur tentara sekutu termasuk Belanda lalu pulang dari sini, bukan. Dan bukan hadiah dari Belanda, bukan. Tetapi bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia selain karena rahmat Allah, itu juga berkat perjuangan berdarah-darah para pejuang kita. Jadi bangsa kita ini berdarah-darah saudara, puluhan ribu, ya mungkin ratusan ribu yang gugur, yang meninggal, para pejuang kita ini.
Kalau ada pertanyaan, di negeri kita ini yang diakui dulu kan 5 agama, sekarang 6 agama. Dari 6 agama atau 5 agama ini, siapa yang paling berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Ini perlu kita tahu. Jawabannya jelas. Yang paling berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia 99,99% adalah umat Islam. Jadi pejuang itu umat Islam, saudara. Kau tahu kalau pejuang umat Islam sensusnya gampang. Kalau saudara gak percaya, sensusnya gampang. Di kota-kota di Indonesia, di daerah-daerah di Indonesia selalu ada taman makam pahlawan. Betul? Kalau di Pekanbaru di mana taman kuburan pahlawan? Ada. Coba di kuburan-kuburan itu dilihat, disensus. Kira-kira di taman makam pahlawan itu yang ada itu muslim apa non muslim? Muslim semua, saudara. Dan ketika berperang dulu, para ulama kita, para buya, para kiai, pekikan pertama itu takbir Allahu Akbar. Itu menandakan kalau memang umat Islam. Artinya apa? Umat Islam ini perannya paling vital dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Karenanya setelah Indonesia ini merdeka, harus umat Islam yang berperan aktif mengisi kemerdekaan ini. Ini mengapa saya terangkan seperti ini? Karena sekarang ini, sebentar lagi ini kita akan memasuki tahun 2024. Tahun-tahun politik. Kita gak berbicara politik, gak nyuruh dukung siapa, gak bicara seperti itu. Karena kita negara demokrasi. Tapi bagaimanapun, karena Indonesia ini memang negara Islam, dan kemerdekaan ini juga berkat para pejuang Islam, para ulama, kemudian juga para santri, para murid, para pengikut mereka yang berjuang. Karena umat Islam, maka bagaimana umat Islam ini harus berperan aktif. Berperannya bagaimana? Sebentar lagi ini tahun politik. Dalam tahun-tahun politik ke depan ini, yang harus kita pilih mulai dari calon presiden, calon DPR, kemudian calon DPD, harus orang-orang yang punya kepedulian kepada umat Islam. Harus itu. Dan memilih calon itu gak boleh sembarangan, gak boleh. Misalnya ditanya, kamu kenapa milih itu? Itu kawan saya. Gak boleh karena kawan. Kalau gak betul gak bisa dipilih itu. Kamu kenapa pilih itu? Itu tetangga saya. Gak boleh kalau alasan tetangga. Kamu kenapa pilih itu? Itu paman saya misalnya, atau saudara saya. Karena kita ini kalau menjelang menjelang pilihan, saudara-saudara yang nggak pernah menghubungi, kalau kebetulan nyalon DPR langsung akrab dengan kita. Kamu ada di mana gitu, langsung kirim gambar. Dulu nggak pernah menghubungi, karena nyalon malah menghubungi. Orang-orang yang kenal biasa tidak akrab, langsung akrab dengan kita karena nyalon. Ini yang harus dipilih yang punya peduli pada umat Islam. Mengapa seperti itu? Agar agama Islam ini dimuliakan, agar agama Islam ini diperlakukan secara proporsional, tidak dijadikan mainan umat Islam. Ini mengapa seperti itu? Ini perlu saya jelaskan. Karena akhir-akhir ini di mana-mana itu muncul gerakan Islamfobia. Apa Islamfobia itu? Kebencian terhadap Islam. Gak suka terhadap hukum-hukum Islam. Padahal hukum Islam itu hukum paling baik. Hukum Islam itu mencakup apa saja. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari pasti disentuh oleh hukum Islam. Gak ada, saudara, lini kehidupan yang gak ada hukum Islam di sana, gak ada. Ada semua hukumnya di dalam Islam. Kita ini jangankan sampai pernikahan, urusan dengan orang, sampai urusan paling pribadi, paling privat, privasi, itu ada
tata caranya di dalam Islam. Misalnya yang paling pribadi, yang membuat kita malu. Dan pasti kita ini hampir tiap hari, sekali atau 2 kali masuk WC, betul? Ada yang tiap hari gak masuk WC? Ada. Kalau tiap hari gak masuk WC perlu periksa. Karena termasuk tanda-tanda orang tuh sehat, setiap pagi perlu masuk WC. Kalau pagi-pagi kok gak sakit perut padahal kemarinnya makan, ini berarti kurang sehat. Mungkin kurang olahraga atau mungkin makanannya kurang yang berserat. Nah, orang masuk WC ini kenapa WC dibuat tertutup? Karena malu kan? Sebenarnya kita buang BAB ya, buang air besar di pinggir jalan atau di Tegal di mana kan nggak masalah, cuma kan malu kan. Karena malu kita masuk kamar khusus. Ini ada aturannya. Apa aturannya? Ketika kita ini akan masuk WC, kaki yang melangkah pertama sebelah mana? Awas jangan lupa kaki sebelah kiri. Mengapa? Karena ini kotor, kasih yang kiri. Yang kotor-kotor kasih yang kiri. Dan sebelum masuk ini ada tata caranya, ada doa yang harus dibaca. Apa doanya ketika sebelum masuk? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Ternyata setan, saudara, ada yang laki-laki, ada yang perempuan itu. Mengapa berlindung dari setan? Khawatir diganggu ketika di dalam WC. Ya mungkin pikirannya diajak melamun, pikirannya diajak menghayal, mestinya dah keluar, akhirnya agak keluar itu dari WC. Ini di dalam WC. Dan ketika di dalam WC, kita ini dianjurkan tetap berzikir. Cuma zikirnya zikir kolbi. Kalau zikir secara jahar, zikir lisannya gak boleh. Misalnya di dalam WC sambil BAB baca surat Fatihah, haram hukumnya itu. Atau baca apa, haram. Tetapi kalau zikir kolbi, hatinya tetap berzikir, ya Allah, ya Allah, atau apalah dibaca, itu tetap dapat pahala. Begitu selesai, kita ini sudah selesai, kemudian dicuci. Ketika kita ini nyuci kotoran, pakai tangan kanan apa tangan kiri? Pakai tangan kiri. Setelah selesai dicuci, habis itu berwudu, kita keluar, baca doa lagi. Ketika keluar, langkah kaki yang keluar pertama itu sebelah mana? Sebelah kanan. Ada aturan, saudara. Lalu baca doa ghufranak, mohon ampunan ya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan Allah memberikan kesehatan kepadaku. Buktinya apa? Kotoran bisa dikeluarkan. Coba gak bisa keluar, berarti kurang sehat ini. Mungkin perlu makan pepaya agak banyak, atau beli obat apa namanya, dulkolak. Ada yang pernah minum dulkolak, berarti pernah sakit perut itu, gak bisa keluar. Ini hal yang paling pribadi. Islam itu ada tata caranya. Dan bukan hanya itu, saudara, yang paling pribadi lagi apa? Manusia itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kan hubungan bebas kan? Betul. Hubungan laki-laki dan perempuan kan hubungan bebas. Dan kita ini lahir ke dunia karena hubungan bebas. Orang tua kita berhubungan bebas. Laki-laki perempuan hubungan bebas boleh. Asal apa? Ada caranya. Caranya apa? Pertama, melalui pernikahan yang sah. Kalau gak melalui pernikahan, hubungan bebas, gak boleh itu. Gimana gak boleh? Berarti itu sama dengan ayam. Ayam itu berhubungan betina dan jantan gak pakai pernikahan. Dan ayam itu gak pakai aturan. Entah mahram atau bukan mahram, gak ada masalah bagi ayam. Dunia ayam. Saudara punya ayam, lalu telurnya, ayam tuh biasanya bertelur 12. Dan nanti setelah dierami, yang menetas itu 10, kadang 11. Biasanya ada saja satu yang tidak menetas. Mungkin yang terakhir itu, karena paling sebentar.
Setelah anak ayam ini menetas, kemudian betinanya, induknya ini gak punya suami, ya, karena pejantannya disembelih sama orangnya. Lalu anak ayamnya ada yang pejantan besar, kira-kira induknya dinaiki apa enggak? Ayam dinaiki. Dan kalau tidak dinaiki, ayam itu kalau sudah waktunya subur, masa-masa kesuburan, kalau gak ada ayam pejantan, ada orang itu duduk minta dinaiki. Itu ayam betina. Artinya apa? Minta dicarikan ayam pejantan. Dan kalau pejantannya sudah disembelih atau dijual oleh orangnya, anaknya sendiri yang dulu dierami minta dinaiki juga dia. Ini ayam. Jadi induknya dinaiki oleh anaknya. Belum lagi saudaranya. Kadang-kadang ayam ini menaiki saudaranya. Kan nggak pakai kawin saudara itu ayam. Karenanya kalau ada orang main naik saja, nggak tahu mahram, nggak tahu aturan, nggak pakai kawin, itu berarti ikut aturannya ayam. Islam itu nggak ada seperti itu. Bahaya kalau ikut aturannya ayam, apalagi kawin saudara, bisa cacat anak-anaknya, nggak bagus. Tapi kalau ayam nggak peduli, memang seperti itu. Ini ayam. Kemudian setelah kawin, suami istri menikah dan malam Jumat. Biasanya kan hubungan suami istri itu malam Jumat. Mengapa? Karena ada hadis memang. Hadisnya bagaimana? Manil tasala wa ghassala yaumal Jum'ah. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan menyebabkan istrinya mandi pada hari Jumat. Mengapa istrinya disebabkan mandi? Berarti digarap sama dia. Nah, hubungan suami istri ini kan hubungan bebas kan? Di dalam Al-Quran dibebaskan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu ladang bagi kamu. Namanya ladang, datangi ladang kamu, terserah bagaimana cara kamu. Misalnya atas bawah atau samping menyamping atau dari belakang, asal memang tempat berladang. Itu gak apa-apa di dalam Al-Quran. Cuma ada aturannya. Apa aturannya? Kalau di dalam kitab-kitab itu sebaiknya sebelum berhubungan suami istri dianjurkan suami istri berwudu dulu. Tapi biasanya lupa berwudu. Mengapa? Kadang-kadang orang mau tidur malah ngentut dulu itu. Betul? Yang banyak bukan berwudu dulu, ngentut dulu. Kenapa ngentut dulu? Makannya banyak kalau siang. Setelah berwudu mungkin sholat hajat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah agar nanti kalau dikaruniai anak dapat anak yang soleh. Kalau perlu habis itu baca Yasin. Baru setelah itu naik sama istrinya. Dan sebelum naik baca doa dulu saudara. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari rizki yang engkau berikan pada kami. Ini di bawah ini rizki saya ya Allah darimu, jauhkan dari setan. Karenanya ibu-ibu nanti malam atau kapan kalau suaminya naik ditanya dulu, sudah baca doa belum? Kalau belum baca doa suruh turun dulu, turun lagi, ini belum baca doa. Mengapa? Karena kalau belum baca doa, yang berhubungan dengan istri ini 2. Siapa? Suami sama setan. Kamu ini berdua sama setan. Kalau kamu gak baca doa, suruh baca doa. Nah, ini artinya apa saudara? Islam ini aturannya ada di mana-mana. Setiap lini kehidupan ada aturan. Dan sekarang ini memang ada seakan-akan alergi terhadap ajaran Islam. Itu gak boleh seperti itu. Hukum Islam itu harus dilaksanakan. Cuma kita di negeri kita tidak melaksanakan hukum Islam, alasannya karena tidak mampu. Dan mayoritas umat Islam sendiri memang banyak awam tentang hukum Islam. Tapi bahwa hukum Islam itu memang yang menciptakan rasa keadilan,
di mana keadilan benar-benar tercipta dalam pelaksanaan hukum Islam, ini terasa pada masa sekarang, saudara. Kita kalau berbicara hukum Islam, biasanya yang terbayang hukum kisos. Tahu hukum kisos? Orang membunuh orang, hukumannya juga dibunuh. Sekarang ini, kira-kira setahun yang lalu, kan ada pejabat membunuh bawahannya. Betul? Siapa yang dibunuh itu? Orang mana yang dibunuh? Orang Sumatera kan? Yang membunuh orang mana? Orang Sulawesi. Anak buahnya dibunuh. Kemudian digugat ke pengadilan. Gugatannya hukum mati. Kan minta yang membunuh dihukum mati. Setelah diputuskan hukum mati, lalu mengajukan PK, peninjauan kembali ke MA ya. Ternyata MA memutuskan bagaimana? Nggak jadi hukuman mati, dihukum seumur hidup. Mungkin nanti nggak seumur hidup itu, sebentar lagi. Akhirnya bagaimana? Kata pihak keluarga, pengguguran hukuman mati ini tidak memihak keadilan, melanggar rasa keadilan. Ini membuktikan, menunjukkan kalau hukum kisos yang diterapkan di dalam Islam, yang diajarkan di dalam Islam, itu memang benar-benar menyentuh rasa keadilan masyarakat. Itu kisos. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam penerapan hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal. Mengapa di dalam kisos ada kehidupan? Kalau kisos dijalankan, orang takut membunuh orang. Akhirnya pihak korban selamat, dan yang akan membunuh gak jadi membunuh karena dijalankan hukum kisos. Karena kisos gak dijalankan, membunuh orang bisa bebas dari hukuman dibunuh. Gampang membunuh orang, apalagi banyak duitnya. Katanya banyak uangnya ini yang membunuh ini. Uangnya banyak, makanya santai aja dia. Nah ini hukum Islam, saudara. Artinya apa? Hukum Islam ini memang benar-benar menyentuh rasa keadilan. Dan hukum Islam dalam segala hal itu mendatangkan kemaslahatan. Ada kemaslahatan memang di dalam hukum Islam. Dan ini banyak ya, orang-orang di luar Islam setelah meneliti hukum Islam akhirnya masuk Islam. Ini ada cerita viral beberapa tahun yang lalu. Di Amerika itu ada dokter Yahudi. Dia dokter kulit. Dokter kulit dan juga dokter kelamin. Dokter Yahudi ini punya pertanyaan. Mengapa di dalam Islam kalau ada suami istri bercerai baru boleh menikah setelah menjalankan masa-masa iddah? Suami istri bercerai kan gak boleh langsung menikah, harus iddah dulu. Dia ini bingung, mengapa ini? Kok ada iddah? Akhirnya dia melakukan penelitian. Meneliti orang-orang yang pernah berhubungan suami istri, berhubungan badan. Ternyata setelah diteliti, setiap orang selesai berhubungan badan suami istri, pada kemaluan istri itu ternyata ada setempel dari punya suaminya, ada cap, ada semacam bekas. Artinya ada apa ya? Ada jejak ya, ada jejak dari milik suaminya itu. Dan itu bisa hilang apabila menjalankan iddah dalam masa tertentu. Kalau sudah menjalankan iddah, jejaknya hilang. Ini kata dokter ini. Kemudian kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kenapa iddahnya paling lama? 4 bulan 10 hari. Ternyata istri itu orang tuanya meninggal susah, sedih, tapi tidak begitu sedih. Saudaranya meninggal sedih, gak begitu sedih. Tapi begitu suaminya meninggal, sedihnya luar biasa, saudara. Karena istri ketika ditinggal suaminya, sedihnya luar biasa. Itu untuk menghilangkan jejak butuh waktu yang lebih lama. Akhirnya kata dia, oh ini hikmahnya iddah. Lalu dia membanding-bandingkan orang muslimah dengan orang non muslim. Ternyata apa?
Kata dokter ini, wanita-wanita muslimah itu rata-rata setia sama suaminya. Mengapa? Karena gambar jejak yang ada di miliknya cuma satu. Ini cuma satu, ini setia berarti. Sementara wanita-wanita non-muslim itu rata-rata gak setia. Mengapa? Ada yang jejaknya 3, ada yang jejaknya 4, yang jejaknya 5. Lama-lama dokter ini meneliti punya istrinya. Menurut dia, istrinya itu tipe wanita yang setia. Setelah diperiksa, diteliti, ternyata punya istrinya itu mengandung jejak 4 atau 5. Terkejut dia, ini punya siapa yang 3 ini? Kok ada 3 jejak di milik istri saya? Terkejut. Lalu anaknya yang 4 dilakukan tes DNA. Ternyata yang cocok dengan DNA dia cuma 2, yang 2 gak cocok. Loh, iki sing loro, ini yang 2 anak siapa ini? Kok ada di istri saya dan saya yang merawat? Akhirnya bagaimana? Setelah orang ini yakin kebenaran Islam, tahu, oh ini hikmahnya hukum Islam. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam, saudara. Ini dokter. Artinya apa? Hukum-hukum Islam itu memang hikmahnya luar biasa. Hukum-hukum Islam itu memang kemaslahatannya luar biasa. Kalau dijalankan, hukum Islam ini mendatangkan kesejahteraan. Hukum Islam ini mendatangkan ketentraman. Hukum Islam ini akan mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya. Ini hukum Islam. Karenanya kita ini harus punya keyakinan hukum Islam ini hukum terbaik. Walaupun di negeri kita karena hukumnya Pancasila, hukum Islam tidak dijalankan. Yang dijalankan hanya sebagian saja. Ya pernikahan, kemudian talak atau apa, ya cuma ya kadang-kadang ya amburadul dalam menjalankan talak dan pernikahan di pengadilan itu kadang-kadang nggak sesuai kadang-kadang dengan syariat itu, kadang-kadang katanya seperti itu, walaupun dijalankan, tapi tidak dijalankan secara sempurna, secara paripurna, secara maksimal, tidak. Mengapa? Kita tidak mampu. Karena memang mayoritas bangsa kita yang muslim ini belum punya kesadaran, belum punya pengetahuan yang utuh tentang hukum Islam. Kalau diajak dijalankan malah menjadi gaduh, itu bisa perang saudara. Akhirnya kita diam-diam. Tapi kita harus punya keyakinan hukum Islam ini memang hukum terbaik. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ditegaskan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Al-Qur'an itulah kitab. Al-Qur'an itulah benar-benar kitab yang sempurna. Dan tidak ada di mana tidak ada keraguan-raguan bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar datang dari Allah. Undang-undang yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-raguan kalau itu memang benar-benar datang dari Allah. Dan itu kitab yang sempurna. Itu Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Di negeri kita hukum-hukum Islam, hukum Al-Quran tidak dijalankan. Ya karena masyarakat kita tidak bertakwa. Dan ini jangan sampai ke depan malah tambah rusak, jangan. Karena ini ada informasi dari Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dalam KUHP yang akan dijalankan tahun 2026, LGBT itu termasuk perbuatan legal. Lesbi, gay, biseksual, transgender 2026 di KUHP legal. Ini umat Islam ya harus protes ini. Mengapa? Karena kalau perbuatan seperti ini legal, ini kehancuran bagi umat Islam. Itu bahaya, saudara. Gimana kalau keluarga kita terjangkit itu? Kan susah. Saya pernah ya pulang dari Bintaro mau ke bandara, naik Grab. Saya tanya yang bawa Grab itu, "Bapak anaknya berapa?" "Anak saya 2 Pak," katanya. Nggak tahu saya siapa. "Ada di mana?" "Saya pondokkan semua."
Karena dia orang kota, saya penasaran kenapa dimondokkan. Susah Pak zaman sekarang. Kalau perempuan gak dimondokkan takut bunting. Terus satunya laki-laki, kenapa dimondokkan? Takut LGBT Pak katanya. Kalau perempuan bunting dikawinkan selesai. Tapi kalau laki-laki nanti jadi gay, dikawinkan apa-apaan katanya. Nggak bisa apa-apa, dimondokkan aja biar selamat katanya. Ini sekarang, dan ini memang mau dilegalkan, dan ini program Yahudi. Tekanan ke negara-negara berkembang agar melegalkan LGBT. Kalau enggak, ya mungkin nanti bantuan dikurangi, gak dikasih utangan. Kan negara kita ini suka ngutang kan, betul? Betul, suka ngutang negara kita. Banyak hutangnya kan. Mungkin gak dikasih hutang atau apa, gak paham. Ini, dan ini bahaya saudara. Karena kalau LGBT ini legal, ini pertanda negeri kita, umat Islam akan hancur. Kita gak boleh hancur itu. Bahaya kalau negeri kita ini hancur. Sabda Rasulullah SAW, "Idza amilat ummati khamsan fa alaihimud damar." Kalau umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran akan melanda mereka. Kalau 5 perkara dilakukan, apa? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah muncul di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, mendoakan keburukan, itu hancur itu. Kita gak boleh saling memaki-maki, saling melaknat, gak boleh. Nanti 2024 siapa yang cocok bagi saudara, kira-kira yang bagus agamanya dipilih, dan gak perlu memaki-maki yang lain. Karenanya ya kita mengajak kepada umat Islam gak perlulah maki-maki. Kalau saya pribadi, capres yang akan datang ketiga-tiganya orang pilihan itu, paling enggak pilihan parpol masing-masing, sama-sama pilihan. Ya cuma ya kalau saya sendiri ya mungkin cocok sama Pak Anies. Ya cocok aja lah, dan saya gak ngajak-ngajak. Saudara mau milih siapa terserah, jangan tanya saya, karena itu urusan pribadi. Negara kita negara demokrasi itu. Ya kira-kira begitu. Artinya ya kita ini cocok sama siapa, gak usah menjelek-jelekan yang lain. Saya cocok ini aja, itu bagus juga. Cuma sama dengan kita pergi ke toko baju, kan bagus semua di toko itu. Cuma kan gak semuanya cocok kan. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada warnanya kontras dengan kulit kita atau apa. Akhirnya ambil yang bagaimana? Ambil yang cocok. Kita kan gak pernah menjelek-jelekan baju yang ada di toko. Gak ada yang jelek. Cuma kita cocok sama ini, gitu aja lah. Kita gak usah bertengkar, apalagi memaki-maki, gak perlu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang tanda-tanda ya, wasyaribu al-khumur. Mereka telah meminum khamr, minuman keras. Ini maaf banyak di negeri Melayu, di Sumatera. Minuman keras, apalagi yang namanya sabu-sabu. Itu luar biasa anak-anak sekarang. Kalau di kampung-kampung ya, di kampung-kampung di Riau ini, kalau ada acara hajatan, pernikahan, biasanya mendatangkan keyboard kalau malam-malam, betul? Yang karaoke itu. Lalu ada penari, lalu ada yang jualan miras. Ini tanda-tanda kehancuran. Kemudian apalagi selain miras? Wattakhadhu al-qiyan. Mereka menjadikan penyanyi-penyanyi perempuan, biduanita. Ini sudah masanya sekarang. Kalau ada hajatan, pernikahan, penyanyinya perempuan, semakin malam semakin panas. Padahal suasana semakin dingin, malah bajunya semakin terbuka. Mestinya semakin malam kan harus pakai jilbab karena malam. Semakin dingin, malah enggak penyanyi ini. Semakin minim pakaiannya. Tambah kacau sekarang. Ini termasuk penyanyi perempuan. Ya kadang-kadang penyanyinya dipoles Islami, tapi sebenarnya masuk ini. Kenapa? Yang dibaca sholawat, cuma yang tampil perempuan cantik, penontonnya laki-laki.
Kan banyak di negeri kita ini penyanyi-penyanyi religi perempuan. Kira-kira kalau ada penyanyi religi perempuan, kalau anak laki-laki normal seperti saya, kira-kira suka enggak sama penyanyinya itu? Kira-kira kan suka kan? Kalau saya ya kayaknya masih normal itu, walaupun sudah dipanggil kiai itu. Saya ini kemana-mana sampai ke luar negeri dipanggil kiai, tapi kalau lihat seperti itu suka juga itu. Ini berarti masuk dalam hadis ini, sebenarnya gak boleh nonton itu, karena masih ada rasa. Entah kalau saudara-saudara gak tahu itu, tapi kalau kiai suka, apalagi yang bukan kiai itu. Kemudian lagi yang keempat dan kelima, tanda kehancuran. Waktafar rijal bir rijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup sesama laki-laki. Ini gay namanya. Perempuan cukup dengan sesama perempuan. Ini namanya lesbi. Ini tanda-tanda kehancuran, saudara. Ini harus kita jaga. Orang-orang ajak kita sholat, orang-orang ajak kita ke masjid. Insya Allah kalau saudara kita, tetangga-tetangga kita sholat ke masjid, insya Allah bebas dari penyakit-penyakit ini. Amin Allahumma amin. Ini karena sudah waktu sholat isya ya, ini waktunya azan, lalu sholat isya. Insya Allah kata DKM masjid, nanti habis sholat isya ada sesi tanya jawab.